Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pedi Dwi Cahyadi MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut. Nama saya Siti Roma Sipa dengan NIM 1909944 dari kelas 2B Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biologi mangrove. Menurut Saenger et al. 1986, hutan mangrove merupakan sebagai formasi hutan yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut dengan keadaan tanah yang anaerob. Dari pengertian tersebut, mangrove itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah terkena pasang surut air laut dengan keadaan tanah yang anaerob. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe mangrove. Mangrove memiliki dua tipe. Yang pertama ada tipe mangrove sejati dan ada mangrove ikutan. Yang pertama ada mangrove sejati. Mangrove ini hanya ada di daerah yang terkena oleh pasang surut air laut, tidak akan tumbuh di daratan, serta mempunyai ciri-ciri khusus. Gambar di samping merupakan contoh dari mangrove sejati jenis Rhizophora. Mangrove sejati memiliki ciri morfologi yang sudah beradaptasi dengan lingkungannya seperti akar dan bijinya. Ciri morfologi yang pertama adalah akarnya yang selalu tergenang oleh air laut. Air yang sifatnya jenuh menyebabkan kurangnya kandungan oksigen sehingga sedimennya menjadi anaerob. Gambar di samping merupakan gambar dari akar mangrove sejati di mana akar tersebut sangat bervariasi dan bermacam-macam. Lalu kenapa akar mangrove itu bermacam-macam? Bentuknya yang bermacam-macam merupakan adaptasi dengan lingkungannya yang ekstrim seperti kadar garam yang tinggi, kurang stabilnya kondisi tanah, serta tanahnya yang selalu tergenang. Ciri morfologi yang kedua adalah bijinya itu sudah berkecambah ketika masih menempel dengan pohon induknya. Gambar di samping merupakan gambar dari biji mangrove sejati. Selain ciri morfologinya, mangrove sejati juga memiliki adaptasi fisiologinya yang bertujuan untuk mengeluarkan garam melalui filter-filternya atau melalui daunnya. Gambar di samping merupakan adaptasi fisiologinya. Lalu yang terakhir, secara taksonominya dia sudah berbeda dengan tanaman yang ada di darat. Yang kedua ada mangrove ikutan. Mangrove ini merupakan tumbuhan yang hidupnya berdampingan dengan tumbuhan mangrove sejati atau bisa tumbuh di daerah yang terkena pasang surut dan tidak mempunyai ciri-ciri khusus seperti mangrove sejati. Contohnya pohon kelapa. Di samping merupakan contoh dari mangrove ikutan di mana pohon kelapa tersebut ditumbuh di lingkungan mangrove sejati. Selanjutnya ada manfaat mangrove. Yang pertama, melindungi pantai. Mangrove memiliki manfaat untuk melindungi pantai dari erosi. Mangrove yang tumbuh di tepi pantai dapat melindungi daratan dari hempasan ombak secara langsung sehingga ombak tidak langsung menerjang daratan yang akan menyebabkan erosi dan longsor karena terlindungi oleh mangrove. Yang kedua, memberikan nutrisi. Mangrove memiliki nutrisi yang baik untuk lingkungan sekitarnya, di mana keberadaan tanaman ini sama sekali tidak mengganggu keseimbangan dari ekosistem yang ada di tepi pantai. Mangrove memberikan nutrisi berupa kesuburan tanah yang ada di sekitarnya, karena tempat tumbuhnya mangrove berada di antara daratan dan lautan. Letak dari tanaman mangrove ini dipengaruhi oleh jarak tumbuhnya antara daratan dan lautan. Ketiga, sebagai rantai makanan. Dalam rantai makanan, mangrove berperan sebagai produsen. Mangrove banyak disukai oleh ikan-ikan kecil dan juga kepiting, dan tidak sedikit ikan yang menggantungkan hidupnya. Yang keempat ada habitat perikanan.
Kawasan hutan mangrove adalah salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan, kepiting banyak berkembang biak di kawasan hutan mangrove. Sementara manusia membutuhkan beberapa makhluk hidup tersebut sebagai nutrisi dan bahan makanan yang penting untuk kesehatan. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari manfaat mangrove bagi habitat perikanan. Yang kelima, mencegah pemanasan global. Pemanasan global memang menjadi ancaman yang sangat serius untuk alam dan manusia. Salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan mengembangkan kawasan hutan mangrove. Tanaman mangrove menjadi salah satu penopang pemanasan global dari perairan laut. Selain itu, mangrove juga berperan untuk mengatasi banjir pada kawasan pesisir. Yang keenam, menjaga iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca bisa terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kerusakan sistem dalam alam. Hutan mangrove menjadi sumber yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan laut, pantai, dan darat. Selain itu, manfaat hutan mangrove juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah bencana alam. Lalu yang ketujuh, menyediakan sumber kayu bakar. Hutan mangrove sangat bermanfaat untuk penduduk yang tinggal di kawasan hutan mangrove. Pohon dan kayu mangrove yang sudah kering dan membusuk bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Dengan cara ini, maka secara tidak langsung sudah mengurangi kebutuhan gas atau bahan bakar bagi sebuah negara. Masih banyak lagi manfaat dari mangrove ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.